Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Andes Muhammad Tahir, MSI, dosen tetap pada program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mamuju. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dalam pelaksanaan pembelajaran yang pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia. Manajemen sumber daya manusia sebagai suatu profesi strategis pemimpin di era digital saat ini telah berkembang pesat, bukan hanya sekedar sebagai fungsi administratif menjadi profesi strategis, tapi juga adalah untuk mendukung keberhasilan organisasi. Di era digital dan kecerdasan AI, keberhasilan suatu bisnis atau organisasi sosial dan publik tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kemampuan pemimpinnya dalam mengelola manusia secara efektif dan beretika. Oleh karena itu, penguasaan terhadap perencanaan SDM, pengorganisasian SDM, penempatan SDM, hingga pengawasan SDM menjadi penentu keberhasilan organisasi dalam menghadapi tantangan perubahan yang kompleks kerja dan serta adaptasi teknologi digital. Dalam pendekatan pembelajaran aktif, adaptif, dan kontekstual, untuk itu pembelajaran saya bangun dalam 3 pendekatan utama. Dalam penyampaian materi, saya menyajikan materi dengan pendekatan literatur dan jurnal-jurnal, baik nasional maupun internasional terkini, termasuk kajian human resource berbasis digital dan kecerdasan buatan. Media visual interaktif seperti PowerPoint, tematik, dan studi kasus. Simulasi kasus nyata, termasuk implementasi sistem informasi SDM, konflik, kemudian generasi kerja, perencanaan, dan talenta berbasis teknologi. Kemudian dalam pelaksanaannya, interaksi dan kolaborasi, saya membangun ruang interaksi dengan mahasiswa melalui diskusi kelompok FGD tentang isu-isu aktual, misalnya dengan rekrutmen digital dan hubungan industrial masa kini. Kemudian lanjutkan dengan tanya jawab reflektif tentang tantangan etika SDM di era AI, pemanfaatan semua aktivitas pembelajaran ini melalui LMS Unimaju, SIMAK Unimaju ICID sebagai ruang pembelajaran yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan bahan-bahan ajar, tugas presensi, serta evaluasi selain memanfaatkan WA Link, interaksi hubungan di luar kelas. Penilaian berbasis kinerja. Penilaian dilakukan melalui pendekatan kinerja nyata mahasiswa, presentasi dan partisipasi aktif itu dinilai 50%, review jurnal MSDM dan kuis 15%, tugas individu dan proyek kelompok itu 20%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30%. Kontrak belajar disepakati sejak awal semester dan mahasiswa diberi kebebasan kreatif untuk menyusun solusi strategis SDM dalam organisasi nyata. Untuk kurikulum dan capaian pembelajaran, mata kuliah ini mencakup 14 topik utama yang mendalam dan aplikatif, meliputi pengantar MSDM, perencanaan strategis SDM, pengorganisasian SDM, penempatan SDM, promosi, rotasi, dan demosi, komunikasi kerja, manajemen konflik dan stres, lingkungan kerja, kesehatan kerja, hubungan industrial modern, kepemimpinan transformasional, kepuasan kerja karyawan, sistem informasi dan evaluasi kinerja SDM, manajemen talenta dan pengetahuan, dan manajemen SDM dalam perspektif Islam. Setiap topik dirancang untuk membentuk pemimpin yang berpikir strategis, bertindak taktis, dan bertanggung jawab secara moral. Metode pembelajaran. Pertama, problem based learning untuk membangun pemahaman kritis. Kemudian, project based learning, mahasiswa menyusun business plan dalam praktek SDM. Kemudian, review jurnal dan studi kasus, membiasakan mahasiswa membaca dan mengaplikasikan riset mutakhir. Kemudian, presensi, interaktif, dan feedback untuk mengasah soft skill, kepemimpinan, dan komunikasi organisasi. Standar mutu dan etika kepemimpinan, etika akademik,
saya mendorong mahasiswa untuk melakukan integrasi ilmiah, tepat waktu tugas, aktivitas kolaboratif yang jujur dan bermakna. Nilai ditetapkan berdasarkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Mahasiswa dalam memahami dan menerapkan mengevaluasi konsep SDM dalam dunia nyata. Sebagai penutup, manajemen SDM bukanlah sekedar mata kuliah yang kompetensi strategi, tapi profesi masa depan yang akan menjadi tulang punggung keberhasilan organisasi modern. Di era digital dan AI ini, pemimpin tidak cukup hanya mengelola bisnis, mereka harus mengelola manusia dengan pendekatan yang manusiawi, ilmiah, adaptif terhadap perubahan zaman. Demikian unjuk kerja saya dalam pengajaran SDM. Semoga penyajian pemaparan ini menjadi kontribusi nyata dalam mencetak pemimpin unggul, persembahkan untuk dari Universitas Muhammadiyah Mamuju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kepada Allah, Tuhan yang menciptakan kita. Salam dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta bagi kita semua. Dan selamat siang bagi teman-teman yang Muslim. Pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa pada kesempatan berbahagia ini kita akan melanjutkan kuliah kita. Bagian dari proses manajemen itu yang meliputi 4 hal pokok. Yang pertama adalah perencanaan sumber daya manusia, kemudian kedua pengorganisasian sumber daya manusia, ketiga adalah penempatan sumber daya manusia dan termasuk pengawasan sumber daya manusia. Pada posisi kita hari ini kita akan berada pada penggerakan organisasi. Salah satu penggerakan organisasi adalah komunikasi dan organisasi atau kepemimpinan. Organisasi itu adalah digerakkan seperti roda yang bergerak. Salah satu adalah kepemimpinan yang menggerakkannya. Pada kesempatan berbahagia ini kita tentu minggu lalu kita sudah mempelajari tentang komunikasi. Tentu saya ingin sedikit bertanya seperti apa itu komunikasi yang kita pahami minggu lalu. Mungkin ada 1-2 orang yang bisa memberikan tanggapan. Silakan. Komunikasi itu peranannya dalam organisasi seperti apa? Silakan Pak Mahari. Ya baik. Menurut saya bahwa komunikasi dalam suatu organisasi atau perusahaan itu sangat penting karena komunikasi ini bisa dilakukan antara pimpinan dengan bawahannya dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi. Dalam kategorinya, komunikasi dalam perusahaan dapat dibagi menjadi 3, yaitu komunikasi antar pimpinan dengan antar pimpinan, kemudian pimpinan dengan bawahan yang selevel dengan istilahnya middle atau selevel dengan kepala bidang dan sejenisnya, dan kemudian yang ketiga adalah komunikasi antar pimpinan dengan karyawan secara langsung. Tujuannya adalah ya untuk meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi perusahaan. Mungkin bisa ditambahkan sebelah sini, Wiwi, silakan. Ya, terkait pelajaran kemarin yang minggu lalu terkait dengan komunikasi, Pak, yang saya pahami komunikasi berdasarkan definisinya ya merupakan proses penyampaian atau penerimaan informasi, ide atau gagasan baik verbal maupun non-verbal dengan tujuan itu agar pesan itu dapat dipahami. Mungkin itu Pak yang saya pahami. Terima kasih. Ya, perannya komunikasi menjadi kebutuhan penggerak organisasi. Tanpa komunikasi seperti organisasi itu mati suri. Iya, oleh karena itu kita tidak bisa mengabaikan tegur sapa, saling mengingatkan, koordinasi dan sebagainya. Pada kesempatan berbagi ini kita akan masuk pada materi, judul materi kita hari ini adalah peran kepemimpinan dan komunikasi kerja. Ya, peran kepemimpinan dan komunikasi kerja. Lanjut, bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ingin menjelaskan pentingnya peran kepemimpinan dan komunikasi. Kemudian kedua, memberikan pemahaman bahwa efektivitas komunikasi dan usaha seperti apa dalam peningkatan kinerja. Kemudian ketiga, kita memberikan contoh kasus dan cara-cara mengatasinya.
Pertanyaan yang sering muncul kepada kita, mengapa kepemimpinan penting dalam organisasi? Itu yang pertama adalah bahwa organisasi itu adalah kumpulan orang-orang yang akan bekerja sama mencapai tujuan. Salah satu yang kita sering dengar itu adalah visi. Visi itu masing-masing orang punya visi akan digabung menjadi shared vision, visi bersama. Kalau visi bersama berarti sama gerakan kita, sama visi kita melihat menatap ke depan, melakukan suatu penggerakan secara dalam bentuk tim, tentu diikuti dengan budaya organisasi yang sehat. Sehat itulah komunikasinya dua arah komunikasi, saling memberitahu, saling memberi. Untuk lebih lanjut lagi, sebelum lanjut ke depan, saya ingin mengabsen dulu, kepada teman yang hadir pada hari ini. Saya duduk dulu. Ini yang pertama saya absen dulu Pak Muhammad Yusuf, ya, Pak Ilham, Pak Haryanto, Pak Ibu Hadra, kemudian Siti Nur Azizah, Ibu Indri, kemudian Ibu Silvi, kemudian Pak Said, ya mungkin teman-teman yang lain yang belum tidak hadir sampaikan nanti kepada ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan kuliah kita ini dengan mencoba membedah lebih jauh lagi. Ya, monggo. Mengapa komunikasi penting dalam kerja? Komunikasi itu diartikan proses penyampaian pesan-pesan dari apakah individu ke individu, bisa juga kelompok ke kelompok, bisa juga massa dengan massa. Makanya di komunikasi itu sering ada tiga kelompok individu, komunikasi individu atau antar personal namanya. Kemudian komunikasi dengan kelompok, komunikasi dengan antar kelompok, komunikasi dengan organisasi dengan organisasi saling berkoordinasi. Biasanya ada MOU atau kerjasama pun saling mengunjungi. Ya, kalau massa itu misalnya pimpinan partai biasanya membuat satu pertemuan raksasa, ya, menjamin informasi sampai secara efektif. Biasa itu komunikasi nggak sampai, pesan-pesan itu nggak sampai. Kita lihat dalam proses komunikasi itu ada namanya 5 pilar. 5 pilar berlangsungnya komunikasi yang bagus. Yang pertama ada seorang namanya pembicara dan penerima atau komunikator dan komunikan. Yang kedua, ada pesan yang disampaikan. Pesan itu bisa berupa kata-kata, bisa berupa lisan tertulis, bisa berupa lisan, bisa tertulis, bisa juga bahasa tubuh, body language, bahasa tubuh. Misalnya begini, contoh itu bahasa tubuh. Kemudian menggunakan apa? Menggunakan media. Media itu adalah alat penyampai pesan. Kalau sekarang kita kenal namanya televisi, radio, media sosial, itulah media. Tapi kalau seperti sekarang ini langsung adalah komunikasi langsung, namanya saya menggunakan media suara yang langsung kita dengar. Karena adalah face to face, tatap muka. Kemudian setelah itu ada feedback. Terima tidak, kurang pas, kurang dengar, kita katakan saya kurang dengar. Tanya sebagai tanggapan. Tidak lain adalah tujuannya supaya nanti apa yang kita sampaikan itu persis apa yang kita tangkap. Kalau saya mengatakan A, Bapak terima A, bukan A1, A2, A3. Nah, itu terjadi miscommunication namanya kalau ada blends itu artinya. Semua itu adalah untuk mencegah konflik dan miscommunication, konflik, gangguan komunikasi, misalnya masalah personal pribadi, kemudian gangguan alam karena bising, kemudian termasuk gangguan penglihatan atau karena itu. Kenapa? Tujuan utama komunikasi itu sebenarnya dalam kerja itu adalah membangun kepercayaan, keterbukaan. Keterbukaan di sini dalam teori Johari Windo dikatakan bahwa keterbukaan itu ada 4. Pertama, Anda tahu, saya tahu. Kedua, Anda tahu, saya tidak tahu. Sebaliknya. Kemudian terakhir adalah sama-sama tidak tahu. Sama-sama tidak tahu. Itu daerah kekuasaan Tuhan. Namanya daerah gelap. Ya, hanya Tuhan yang tahu. Lanjut. Ada teori kepemimpinan efektif yang perlu kita pakai. Salah satu yang mentauti adalah oleh Bas.
1995 dalam bukunya Leadership and Performance, Brian Pecin mengatakan bahwa pemimpin sebagai perubahan. Pemimpin itu adalah jarum sebuah benang. Ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan motivasi intrinsik. Bagaimana harisma seorang pemimpin itu ketika misalnya Israel dan Iran, kedua pemimpin itu menjadi simbol penggerak. Kemudian Hersey itu mengatakan bahwa kepemimpinan itu tergantung situasinya. Situasinya itu, kalau situasinya baik, itu maka kesiapan yang dipimpin juga siap. Tapi kalau tidak, itu juga tidak siap. Lanjut, kepemimpinan situasional dikenal dalam teori kepemimpinan ini tergantung pengaruhnya, sebesar mana pengaruh itu. Hanno Harles mengatakan bahwa kepemimpinan yang bagus itu kepemimpinan yang sama-sama kita ambil keputusan. Diambil semua, minta semua pendapat kita sama-sama. Ketika itu pendapat, setelah itu hubungan pemimpin dan bawahan itu menunjukkan sejauh mana pemimpin mendapatkan dukungan loyalitas kepada bawahannya, dengan para bawahan itu mendapat persahabat dan saling membantu. Itu saling membantu. Ya. Yang kedua, struktur tugas. Tugas itu dibagi. Setelah kita rapat bersama-sama, tugas dibagi. Tugas semua ini, tugas semua ini, tugas ini. Dan pimpinan itu mengecek sampai di mana tugasmu, sampai di mana tugasmu, tugas dicek. Kenapa? Jangan sampai ada teman-teman hanya menagih tugas tapi tidak kerjakan tugasnya. Nah, itu banyak terjadi tuh. Banyak organisasi begitu, ada namanya politik kantoran. Hanya ngobrol kiri kanan tapi tidak mampu kerjakan tugasnya. Ya. Oleh karena itu pemimpin yang bagus adalah posisi pemimpin itu punya kemampuan. Kenapa? Karena dia yang menggerakkan organisasi, maka dia bisa menagih. Bagaimana? Lanjut. Nah, kalau kita lihat dari sisi cara mengukurnya, cara mengukur ini, mengukur dengan menggunakan skala. Apabila misalnya ini contoh ini diterapkan dalam penelitian, maka kita bisa ukur. Misalnya, bagaimana mengukur efektivitas kepemimpinan dengan pendekatan 3 indikator. Pertama, indikator ketepatannya. Kemudian yang kedua adalah hubungan pemimpin dan bawahan. Kemudian struktur tugas dan kekuatan posisi pemimpin. Di sini skalanya, skala inilah kita lihat. Kalau skala 1, skala 2, skala 3, sejauh mana hubungan kita bisa kasih lingkar ini. Sehingga kita bisa tahu bahwa organisasi ini tidak bagus hubungannya. Organisasi ini seperti ini dengan mengadakan semacam indikator penilaian seperti itu. Ya. Lanjut. Kemudian kita masuk ke teori komunikasi organisasi yang efektif. Tadi pemimpinannya kita masuk. Teori interaksi simbolik, bahwa dalam hubungan yang dibangun itu semuanya ada intersosial itu kita saling menyampaikan simbol-simbol. Simbol itu adalah ada perwakilan dari makna yang kita rasakan sehari-hari. Misalnya dalam contoh misalnya jalan kita itu misalnya begini tegak begini, itu artinya semangat. Kalau begini kurang loyo. Ya, semangat. HP kita berhubungan dengan orang dengan cara misalnya telepon, kelihatan itu kalau orang telepon, iya Pak, semangat itu. Oh ya berarti itu bisa kelihatan dari simbol-simbol yang tampilkan. Sekarang ini orang main simbol ya. Kalau orang jalan-jalan tiba-tiba ada gambar gelas tanpa sendok, artinya apa? Depan ada kafe. Ya, tiba-tiba kita jalan ada gambar masjid. Ya, berarti ada masjid depan. Nah, gitu kan? Sekarang itu banyak dipakai nomor simbol-simbol itu. Ya. Teori jaringan komunikasi, Mayfair kontrak itu salah satu ini ada teori komunikasi network ini, hubungan struktur jaringan informasi penting bagi efektivitas organisasi. Banyak sekarang di kantor-kantor itu menyembunyikan informasi orang. Nah, simpan di lacinya, terutama kalau penerimaan pegawai. Kenapa? Sepupunya mau diambil, ya kan? Keluarganya mau diambil, supaya orang tidak lain itu bersaing. Oh, tidak bisa begitu. Informasi harus sebarkan kepada semua orang. Nanti supaya orang mendapat kesempatan yang sama. Apa itu informasi? Adalah sesuatu yang belum kita ketahui dan penting untuk mengambil keputusan. Ketika saya mau ke Jakarta, maka yang pertama saya lakukan adalah mencari informasi tentang Jakarta. Di mana titik banjir, di mana titik macet, saya harus mengambil keputusan menghindari itu karena saya tidak mau habis waktu di macet itu. Ya. Lanjut. Bagaimana mengukur efektivitas komunikasi organisasi?
Ada yang pertama, satu, kualitas media digunakan. Sekarang kita menggunakan media sosial ya, WA, media-media lain. Apa fungsinya media itu? Menurut para ahli komunikasi mengatakan bahwa fungsi media sosial itu ada 4. Yang pertama, sebagai pusat pendidikan. Kita bisa belajar semua tips-tips di situ. Kedua, pusat informasi, news-news, berita-berita. Kemudian ketiga, pusat hiburan, betul ya? Kemudian terakhir, pusat pengawasan masyarakat. Di situ dapat korupsinya si A, si B, C, dan berbagai demo-demo lainnya, termasuk demo kampus, ada di berita. Ya. Itu kualitas media itu pertama ditanya. Media ini cakupannya apa? Biasa ada wartawan datang ke kampus. Ini medianya ini cakupannya kemana saja? Oh ternyata hanya beberapa orang yang baca, tidak perlu itu. Itu tapi medianya seperti Tribun, wah banyak orang baca, 8 juta pembacanya terima loh. Hati-hati dengan Tribun. Nah, Tribun ini yang itu namanya yang berita online-nya itu. Kemudian aksesibilitas informasi. Semua informasi kita peroleh itu sama-sama kita bisa akses. Saya katakan di kampus kadang-kadang sebagai objek penelitian kita dalam teori penyebaran informasi itu semua orang bisa mengakses informasi di kampus, termasuk akses informasi tentang kenaikan pangkat, jurnal, ya kan, penelitian dan lain sebagainya, termasuk disimak itu diakses. Itu masih mending karena baru satu kita punya sistem informasi. Tapi kalau di Jogja ada 40 sistem informasinya. Mahasiswa, dosen, ada semua pemantauannya. Berapa kali ikut pengajian, bisa kelihatan. Dihubungkan dengan gaji. Yang datang, dikurangi gajinya. Itu begitu ketatnya. Penyebaran informasi. Informasi saya katakan tadi, disebarkan informasi itu. Informasi itu disebarkan agar bisa tercepat sampai kepada orang. Jangan disimpan. Karena namanya informasi basi. 2-3 hari. Ada namanya kalau dalam teori koran itu, ada namanya berita hari ini harus disebarkan, jangan besok pi. Kecuali berita itu diramu kembali menjadi berita majalah bisa hari mingguan, tapi dia lagi. Maka Bapak Ibu sekalian saya hormati, maka model penulisannya berbeda, dia harus paralel. Tapi kalau model berita harus benar-benar terbalik. Beban informasi, jangan kita tempati informasi bertumpuk, tidak disebarkan. Ya. Kita terbebani informasi. Kenapa tidak sampaikan? Nanti terbebani gitu. Kemudian terakhir adalah ketepatan informasi. Siapa yang menerima informasi cepat. Jangan sampai kita salah menyebarkan. Bukan sasarannya. Nah itu. Maka kalau ini berlangsung dalam sebuah organisasi, maka dikatakan efektivitas komunikasi itu berlangsung dengan baik. Seperti tadi ukurannya dengan kepemimpinan yang baik. Mana orang-orang itu melaksanakan tugasnya dengan baik, terukur. Sementara ini informasi itu cepat bisa menjadi alat pengambil keputusan pemimpin. Lanjut. Cara mengukurnya seperti tadi, mengukur kepemimpinan. Ada ini, dia punya variabel, indikatornya ini. Kualitas informasi, aktivitas informasi, penyebar informasi, beban informasi, ketepatan informasi. Cara mengukurnya menggunakan skala Likert. Jika rendah 1, sangat rendah sampai sangat tinggi. Itu bisa dilingkari. Ya, kalau kita bisa jadikan penelitian ini bisa. Dalam ilmu sosial itu ini. Bagaimana mengukur, itulah ukurannya. Dengan penafsiran seperti ini. Lanjut. Penelitian terbaru tentang 5 tahun terakhir tentang hal yang kita bicarakan hari ini adalah kepemimpinan transpersonal dan kinerja oleh Rahman 2021, efek transpersonal leadership performance. Ini menjelaskan tentang peran kepemimpinan transpersonal dalam menggerakkan kinerja tim. Kemudian kita juga mengambil yang terbaru komunikasi organisasi dalam engagement karyawan oleh Wulandari tahun 2020 dengan judul penelitiannya Internal Communication and Employee Digital Era. Kemudian yang terakhir adalah Digital Leadership Post COVID. Misalnya COVID ya, bagaimana kepemimpinan berlangsung sejak COVID oleh Setiawan, The Role Digital Leadership in Remote in After Pandemic ya. Ya, ini penelitian terbaru yang terkait dengan itu. Lanjut. Studi kasus yang berhubungan dengan ini ada di PT XYZ mengalami konflik antar departemen, antara kaprodi dan kaprodi, misalnya contoh ya. Nah, mengalami ya akibat miskomunikasi dan kepemimpinan otoriter, pemimpinnya atasnya otoriter itu dia hanya orang tertentu yang hubungi, ya gitu. Terjadi konflik. Ya.
Solusinya, implementasi model kepemimpinan partisipatif. Semua orang diajak berkomunikasi dulu. Jangan ada yang dipilah-pilah ini hanya orang kedua ini, orang ketiga diajak komunikasi kan? Harus semua. Kemudian adakan pelatihan komunikasi lintas departemen. Semua departemen diangkat, adakan komunikasi bersama. Penggunaan sistem komunikasi digital yang terpadu. Ya, cepat itu menggunakan WA group, macam-macam, digital, link-link semua itu dimanfaatkan untuk mempercepat komunikasi. Lanjut. Implikasi dan pembahasan sebagai penekanan penguatan dalam pertemuan kita hari ini adalah pemimpin efektif mampu menjadi teladan dan penggerak. Kemudian kedua, komunikasi yang jelas dan terbuka menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Al-Quran mengajarkan prinsip kepemimpinan dan komunikasi. Bermusyawarahlah kamu dalam urusan itu. Quran Ali Imran ayat 59, 159. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu bersaudara. Al-Hujurat ayat 10. Lanjut. Analisis keterkaitan Al-Quran. Kepemimpinan yang tepat itulah kepemimpinan Islami. Itu mengedepankan amanah dan akhlak. Apa yang terjadi di negara kita sekarang ini, ada kepemimpinannya amanah tapi tidak berakhlak. Ya. Komunikasi uhuah, jujur, apa adanya kita sampaikan. Kemudian integrasi nilai spiritual mendorong budaya yang kerja yang etis. Lanjut, kesimpulan. Kepemimpinan dan komunikasi adalah dua pilar penting keberhasilan organisasi. Pemimpin harus mampu menyesuaikan gaya dengan kondisi dan individu. Komunikasi organisasi sehat mendukung pencapaian visi organisasi kita. Visi-visi, kita kan tadi katakan visi digabung menjadi visi, jadi cari visi-visi bersama. Sebagai terakhir, kita lihat beberapa saran pelatihan kepemimpinan berbasis nilai spiritual, empati, seperti kita lakukan Baitul Arkam ya. Baitul Arkam yang kita lakukan ini seperti ini kayaknya. Ya, pelatihan kepemimpinan berbasis nilai spiritual agama. Kemudian penguatan sistem komunikasi internal yang adaptif terhadap perubahan teknologi. Kita misalnya contoh berubah perubahan tentang kurikulum, kita lagi rapat menyesuaikan. Akreditasi, kita terus menyesuaikan dengan perubahan-perubahan itu. Riset lanjutan integrasi nilai Islam dalam kepemimpinan modern. Kita kebetulan di Muhammadiyah ini memiliki pilar itu, namanya Al-Islam Muhammadiyah, yang disebut Catur Dharma. Kalau perguruan tinggi lain kan Tridharma, kita memiliki catur, maka nilai Islam masuk. Ya. Lanjut. Terakhir, daftar pustaka yang kami pakai adalah tadi kita pakai semua daftar pustaka tadi yang ada, bila terkait dengan unsur referensi yang paling telah kita pakai dan termasuk juga penelitian-penelitian terdahulu. Saya kira itulah barangkali pertemuan kita ini. Saya berharap teman-teman mungkin ada pertanyaan, silakan, bisa 2 orang, 3 orang. Monggo, kita mulai dari pertama dulu siapa? Iya. Apa kira-kira yang perlu kita nih? Saya mulai dulu berarti Pak Buhari atau Pak Arsad. Monggo Pak Arsad. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi yang Bapak sampaikan tadi ini sangat menarik dan memberikan pencerahan yang banyak tentang materi yang dibawakan untuk pertemuan pada hari ini. Ada yang mungkin perlu saya garis bawahi untuk diberikan penjelasan lebih lanjut tentang peran kepemimpinan ini dalam komunikasi. Pertanyaannya adalah bagaimana seorang pimpinan mengkomunikasikan persoalan-persoalan yang multisektor di dalam sebuah instansi agar tujuan dalam organisasi tersebut tercapai dengan baik. Saya Pak ingin bertanya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja, jadi pertanyaan saya itu terkait komunikasi. Jadi tadi Bapak menjelaskan mengenai penyebaran informasi. Nah, penyebaran informasi itu kan dapat melalui surat kabar atau media sosial. Nah, sekarang itu di media sosial seperti TikTok, FB, dan lain-lainnya itu masyarakat sangat mudah percaya dengan informasi-informasi yang tidak benar atau biasa disebut dengan hoax. Nah, jadi pertanyaan saya itu bagaimana cara kita sebagai orang terpelajar untuk mengajari pada masyarakat atau mengedukasi bagaimana cara membedakan bahwa berita ini tidak benar dan berita ini benar agar
masyarakat ke depannya itu tidak mudah percaya dengan berita-berita hoaks yang ada di media sosial. Jadi mungkin itu saja pertanyaan saya, Bapak. Izin Pak Dokter, ada yang mau ditanyakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja Pak Dokter, yang ingin saya tanyakan terkait materi yang telah dipaparkan. Kira-kira apa saja tantangan utama yang dihadapi pemimpin dalam membangun komunikasi yang efektif di tempat kerja? Mungkin itu saja Pak Dokter. Baiklah, dari Bapak Ibu sekalian, dari menyimak tadi materi-materi kami terima kasih telah memberikan pertanyaan, tanggapan terhadap materi kita tentang peran kepemimpinan dalam organisasi. Ada 3 pertanyaan, yang pertama dari Pak Arsyad, kemudian yang kedua dari Bu Selvi, dan kemudian yang ketiga dari Pak Said. Kemudian kita pertama adalah dari Pak Arsyad tentang multikultural, ya, multikultural dalam sebuah organisasi itu adalah memang kita tidak bisa pungkiri bahwa orang organisasi itu berbeda-beda, bahkan ada berbeda kepercayaan, beda tradisi, beda pembawaan perilaku, semua itu dipengaruhi oleh mereka di mana dia dibesarkan dan di mana dia belajar. Itu mempengaruhi dia punya pembawaan. Ketika orang dilahirkan orang kota dengan orang desa, itu sama-sama lahir tapi mereka mempengaruhi dia punya siapa yang bapaknya, siapa ibunya, anak desa, anak petani, anak pegawai, itu pasti terbawa sampai ke mereka melihat cara pandang mereka. Kemudian demikian juga cara latar ilmunya, ada orang pertanian, ada orang ekonomi, ada ini, itu semua mempengaruhi cara berpikir mereka. Oleh karena itu sebuah diskusi kerja itu bukanlah masalah, tapi dinamika itu membuat semakin bisa menggerakkan organisasi sebagai satu pilar tantangan untuk berkembang. So, kalau sama semua tidak ada tantangan. Oleh karena itu sebenarnya adalah bagian penting dari kehidupan itu. Kemudian yang kedua dari Bu Selvi, bagaimana mengukur mencek recek sebuah dampak dari media sosial itu. Ya, yang tidak bisa kita lihat bahwa banyak orang kebablasan dari dampak dari media sosial itu. Media sosial itu akan melahirkan banyak ada berita yang tidak benar, ada juga fitnah, ada juga banyak sekali hal-hal yang bisa kita ikutan. Sama saja bentuknya sebenarnya komunikasi langsung dengan komunikasi tak langsung, tapi yang membedakan itu adalah dasarnya adalah komunikasinya itu. Tapi pada dasarnya tuh media itu hanya membantu menyalurkan sampai informasi itu. Maka salah satu adalah caranya adalah check and recheck. Ya, jangan mudah percaya, cek dicek. Dalam surah Al-Hujurat ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Hai orang-orang beriman, apabila kepadamu datang orang fasik membawa berita, hendaklah kamu cek recek. Mereka itu lebih baik bagimu. Jadi kita perlu cek recek. Apalagi tabayun, memilah-milah dulu, tabayun. Kemudian yang ketiga dari Pak Said tentang utama, ya, budaya organisasi, misalnya budaya kita tidak seperti misalnya budaya Jepang, cepat kerja, kemudian cepat loyo, cepat ini, atau kurang semangat, itu semua mempengaruhi kinerja kita. Oleh karena itu, maka itu perbaiki motivasi. Makanya pertama kalau seorang rekrut pegawai di sebuah institusi itu pertanyakan, apa tujuan Anda masuk di sini? Dari situ kita bisa tangkap, oh ternyata tujuan mereka sama tujuan kita. Nah, kita sama-sama. Tapi kalau jauh sekali perbedaannya, biasa kita dipertimbangkan dulu, jangan sampai nanti stres nanti dalam perjalanannya. Oleh karena itu mesti kita cek dulu apa tujuan mereka. Kalau banyak kemiripannya, kesamaannya, insya Allah dia berjalan berkelanjutan. Demikianlah jawaban ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sekaligus kami menutup mata kuliah ini. Harapan kami dengan pembelajaran ini dari subbahasan kita pada pertemuan ke-11 ini untuk mata kuliah MSDM di Pasca dapat memberikan implikasi pada pengembangan diri, pengembangan mindset, dan termasuk pengembangan diri di dunia kerja kita masing-masing,
termasuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan konflik kerja dan stres kerja, sehingga kembali ke produktif yang lebih baik. Demikian kami tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih semuanya.